Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bendera merah putih berkibar untuk pertama kali, perjuangan belumlah selesai. Namun, perjuangan baru dimulai. Dari rapat-rapat rahasia hingga medan pertempuran, lalu dari tulisan koran hingga siaran radio bawah tanah, para pahlawan bergerak dalam bayang-bayang melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Mumtaz. Saya dari kelas 12-4. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan secara singkat mengenai penyebar luasan proklamasi atau penyebar luasan berita proklamasi mulai dari kota Jakarta, luar Jakarta, hingga ke berbagai pulau di Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Langsung masuk ke inti pembahasannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Lalu setelah itu, para pemuda langsung berupaya menyebarkan berita kemerdekaan tersebut. Radio Hosokyoku yang sebelumnya dikuasai Jepang akhirnya disiarkan untuk mengumumkan bahwa Indonesia telah merdeka. Meskipun tentara Jepang berusaha menghentikan penyiaran tersebut, rakyat Jakarta tetap mengabarkan kemerdekaan melalui lisan dari rumah ke rumah, pasar, kantor, hingga tempat-tempat keramaian lain. Selain daripada itu, selebaran berisi teks proklamasi pun ditempelkan di berbagai sudut kota Jakarta. Lalu bendera merah putih mulai dikibarkan sebagai simbol bahwa Indonesia telah berdiri sebagai negara yang merdeka. Lalu yang kedua, mulai tanggal 18 Agustus 1945, berita proklamasi ini dikirim melalui telegraf ke beberapa kota besar di Pulau Jawa, yakni seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Para wartawan dan tokoh pergerakan juga menyebarkan kabar kemerdekaan lewat surat kabar. Surat kabar yang pertama yang memberitakan proklamasi adalah Suara Asia di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 1945. Berita ini memperkuat kesadaran masyarakat bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Kemudian, rakyat bergerak melakukan rapat-rapat besar, pengibaran merah putih, hingga pembentukan pemerintahan daerah yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, perlawanan rakyat tetap harus waspada, karena pada saat itu tentara Jepang masih ada di banyak wilayah di Pulau Jawa. Lalu, selain di Pulau Jawa, ternyata penyebaran berita proklamasi ini telah menyebar keluar Pulau Jawa. Penyebar luasan berita proklamasi keluar Pulau Jawa memiliki tantangan yang lebih besar, yakni komunikasi yang sulit, jarak yang sangat jauh, dan pengawasan militer Jepang yang masih sangat kuat. Tetapi semangat perjuangan rakyat tidak pernah padam. Pada akhir bulan Agustus 1945, Radio Australia membantu menyiarkan berita proklamasi ke seluruh dunia. Berkat siaran tersebut, tokoh-tokoh pejuang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Indonesia Timur mulai mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Selain melalui radio, pemerintah mengirimkan utusan dari Jawa ke berbagai daerah dengan membawa teks proklamasi. Utusan tersebut menjelaskan secara langsung kepada rakyat dan mengajak daerah-daerah untuk mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Melalui berbagai usaha yang dilakukan sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga bulan-bulan setelahnya, rakyat di seluruh Indonesia akhirnya mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka. Walaupun tanpa teknologi komunikasi yang modern seperti saat ini, semangat persatuan dan keberanian rakyat Indonesia menjadikan kabar kemerdekaan tersebar luas ke seluruh Indonesia.
Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat terus menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.